Dewan Hakim yang terhormat, Dewan Hakim yang terhormat, sebelumnya izinkan saya untuk merawat ucapan jaksa. Ini bukan pembelaan dan bukan pembenaran. Apapun yang akan saya katakan, hitam putih diri saya, belang loreng diri saya, gelap cahaya hidup saya. Nama saya Sumarah, seorang perempuan, seorang TKW, seorang pembunuh, dan seorang pesakitan. Benar atau tidak apa yang akan saya katakan, menurut apa dan siapa saya tidak peduli. Ini kali terakhir saya biarkan mulut saya bicara. Untuk itu, Dewan Hakim yang terhormat, jangan ditanya dan jangan dipotong. Kalau waktunya berhenti, saya akan diam selamanya. Tahun-tahun saya tahan mulut saya lipat lidah saya agar tidak bicara. Karena bicara berarti bencana. Bencana bagi perut saya, bencana bagi perut Simbo, dan bencana pula bagi para majikan. Dari kecil, saya tidak pernah berani untuk mendongakkan wajah. Apalagi di Karangsari, tempat saya dilahirkan. Orang-orang Karangsari selalu membuat saya takut dan gugup dengan bisikan dan tatapan curiga mereka. Saya ingat betul ketika Pak Kasirin, guru madrasah saya, menerangkan, "Heh, yang di sana, bangun, kamu bangun. Perhatikan Bapak baik-baik. Ini sangat penting dan kalian harus betul-betul mengingatnya." Jadi gini, pembunuhan para jenderal itu dilakukan oleh sekelompok orang yang sangat keji yang tergabung ke dalam sebuah organisasi bernama PKI. Orang-orang PKI itu benar-benar biadab. Untuk itu, dihapus dan dilarang berkembang lagi di Indonesia. Seluruh antek PKI dihukum. Sini deh, sini. Tak kasih berita top markotop. Berita apa emangnya? Kamu tahu gak sih kalau ternyata Bapak Sumarah itu orang PKI? Loh, masa iya toh? Jangan ngawur kamu. Kamu tak bilangin aku kok mesti ngomongnya lagi. Jadi gini ya ceritanya ya, dengerin. Ternyata waktu itu Bapak Sumarah itu pas pulang dari Langgar, dia diseret sama tentara, diantar ke kelurahan sama Pak Lurah dan orang-orang kampung. Makanya ya, kamu jangan dekat-dekat sama Sumarah. Nanti kalau kalian ikutan diciduk, wajar kalian. Apa salah bapakku? Kata siapa Suliman PKI? Bapakku bukan PKI. Bapakku bukan PKI. Betul kata Simbah. Mbok dulu ndak usah jadi kusir andong, ndak usah deres kelapa,
Nggak usah bikin gula yang harus disetorkan ke perasnya Denwarsto, sehingga harus mengurangi jumlah setoran ke Pak Lurah dan Projo. Sekarang lihat akibatnya. Hanya karena bapakku punya langganan Denwarsto dan mengizinkan pohon kelapanya untuk diderus, bapakku ikut-ikutan diciduk gara-gara Denwarsto diseret sama tentara. Sekarang Simbah, Simbok, Yudastri tidak pernah lagi bertemu dengan bapak. Dan saya sekalipun tidak pernah melihat wajahnya. Tapi kenapa? Kenapa bayang-bayang bapak selalu menguntit di belakang nama saya? Membuat saya takut bicara, membuat saya takut mendongak, membuat saya kehilangan separuh ruang hidup saya. Saya punya ijazah dengan nilai yang cukup bagus. Ada fisika, kimia, matematika, biologi, PMP. Blekades, semua itu sia-sia. Saya terdempak dari pintu ke pintu untuk mencari pekerjaan. Terjegal nama bapak yang selalu menguntit di belakang nama saya. Wah, sum. Kamu kok lucu sih, Sum. Kamu bener mau jadi PNS? Kamu yakin? Kamu ayo mengetahui toh persoalan ini. Kamu tahu betul siapa bapakmu. Orang-orang kampung di sini tahu siapa bapakmu. Sebagai lurah di sini, saya betul-betul tidak berani untuk mengeluarkan surat keterangan bersih diri yang kamu minta. Gundolku gila, Sum, yang jadi taruhannya. Oh alah, bapak, di mana kamu? Buaya itu, bungka mulut orang itu. Kalau memang benar bapakku bersalah, apakah aku, Simbah, Yudastri, dan Sang Rohimin harus menanggung dosa itu selamanya? Diasingkan, dikucilkan, seperti sampah yang selalu terbuang di negeri sendiri. Pada suatu kesempatan, saya bekerja pada seorang penjual beras. Namanya Bu Juwarti. Bu Juwarti tahu kalau saya ini ahli dalam bidang keuangan. Makanya saya ditempatkan di seluruh pembukaan jual beli beras. Ketika bekerja dengannya, saya jatuh cinta dengan seorang pria. Dia tampan, dia gagah, dan tatapan matanya begitu mempesona. Namanya Mas Edi. Hati saya semakin berseri manakala saya tahu kalau ternyata Mas Edi juga menaruh hati kepada saya. Rasanya hati saya senang sekali. Tapi pada akhirnya saya harus terpanting jatuh ke jurang yang paling dalam. Saya tidak bisa membumikan impian saya untuk menikah dengan Mas Edi. Mas Edi mundur 1000 langkah ketika mengetahui sejarah keluarga saya.
Haram hukumnya bagi seorang tentara untuk menikah dengan seorang gadis seperti saya. Lagi-lagi gara-gara bapak. Bayang-bayang bapak selalu menggelapkan nama saya. Rasanya saya ingin pergi jauh, di mana bayang bapak tidak dapat menguntit lagi. Akhirnya saya mendaftar menjadi seorang TKW di Arab. Segala persyaratan saya penuhi, dari mulai biaya administrasi di kelurahan, kantor administrasi, biro tenaga kerja, kantor Depnaker, dan seluruh biaya tetek bengek yang ternyata panjang sekali, bahwa segalanya akan mudah dengan selipan-selipan uang. Membayar paspor dengan biaya 3 kali lipat lebih banyak dari semestinya. Membayar tip calo, membayar tip anu, dan untuk anu. Jadilah saya Sumarah, seorang TKW lulusan SMA dengan predikat NEM tertinggi, jadi babu di negeri orang. Kosinus, tangen, diferensial, jadi mesin cuci. Archimedes, jadi teori menyetrika baju. Dikotil, monokotil, jadi irama kain pel. Teori pidato, jadi omelan majikan. Dan 13 pulau dari Sabang sampai Merauke yang katanya gemah ripah loh jinawi, hangus lenyap jadi wajan penggorengan di dapur. Mana yang katanya Indonesia itu bau harum melati, hutan tropis, emas, biji besi, rotan, mana yang katanya Pak Kasirin, guru madrasah saya, tentang kepribadian bahasa Indonesia yang adiluhung, ramah tamah, gotong royong, mana? Semua itu hanya bisa saya dapatkan dengan uang. Dan sekarang saya jadi babu di negeri orang. Di negeri orang saya hanguskan semua cita-cita saya, pengalaman getir masa muda saya. Saya pikir saya bisa berubah. Saya pikir saya bisa bermetamorfosa dari ulat bulu menjadi kupu-kupu yang indah. Tapi ternyata Sumarah tetap saja kandas. Balik jubah-jubah hitam majikan saya, di balik cadar-cadar hitam majikan saya, semua nasib saya kandas. Saya disiksa. Gaji saya setahun hilang untuk biaya tetek bengek administrasi yang dicari-cari. Dan bencana itu saya dilecehkan seperti budak yang halal untuk binatangkan. Di negeri saya sudah diasingkan. Lalu apakah di negeri orang saya tetap halal untuk dimelatakan? Tidak. Saya harus berani mendongakkan wajah saya, meludahi muka orang-orang yang telah membinasakan saya. Mengangkat mata pisau untuk melihat. Saya tusukkan di jantung dia. Majikan itu saya bunuh.
majikan itu saya bunuh. Saya sadar saya akan divonis mati. Saya tidak butuh pembela. Saya tidak butuh penasihat hukum. Tidak usah saya dipulangkan dan diadili di negeri saya. Karena tidak ada lagi yang bisa dihisap dari seorang babu seperti saya. Maka saya ragu apakah hukum di negara saya bisa membela saya. Seorang Suliman yang tidak logis di PKI, tapi apabila membelanya maka ancaman bagi jabatan, ancaman bagi perut. Maka tidak ada yang bisa menepiskan ketakutan untuk membelanya. Sihir-sihir begitu indah, begitu menakjubkan untuk menyumpal mulut-mulut mereka yang menganga. Saya tahu itu karena saya orang Indonesia. Bagi saya, perjuangan, harapan, penderitaan, semua butuh pengorbanan. Tapi harapan membawa penjara bagi saya. Tidak. Sekarang saya bebas dari harapan. Hidup saya dulu penuh dengan ketakutan. Tapi sekarang saya harus berani. Karena hidup dan mati adalah dua keping sisi nasib. Dan keping kematian telah terbuka lebar di telapak tangan saya. Itulah yang sekarang saya harus jalani dengan berani. Takut, dosa, pahala, semua sama. Ada resikonya. Dewan Hakim yang terhormat, inilah saya, Sumarah. Saya siap mati karena saya orang Indonesia.